Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asnawi dari Padilla, perwakilan dari kelompok analisis biomekanika lari jarak menengah 800 meter. Kelompoknya itu sendiri terdiri dari saya sendiri, ada Leonardo dan M. Samsi Maulana. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada lari jarak menengah. Pengertiannya dulu saya akan menjelaskan sedikit. Lari jarak menengah 800 meter adalah perlombaan yang mengendalikan kecepatan dan daya tahan. Pelari memulai dengan start stabil dan harus berlari cepat di awal untuk mendapatkan posisi yang baik. Pada 200 meter pertama, mereka perlu menjaga kecepatan tanpa menghabiskan terlalu banyak energi. Saat memasuki 400 meter berikutnya, ritme lari harus stabil agar tetap bertenaga hingga garis finish. Teknik pernapasan yang baik sangat penting agar tidak cepat lelah, seperti menarik napas dalam melalui hidung dan mengeluarkan lewat mulut. Selain itu, strategi balapan juga berperan, seperti tidak langsung berlari terlalu cepat di awal dan memanfaatkan tikungan atau lintasan lurus untuk menyalip lawan. Untuk meningkatkan performa latihan seperti sprint, lari jarak jauh, dan latihan kekuatan diperlukan. Dalam perlombaan ada aturan yang harus dipatuhi, misalnya tetap di jalur masing-masing. Jadi ketika atlet keluar dari jalurnya itu sendiri, maka dalam peraturan dianggap diskualifikasi. Lari 800 meter membutuhkan perpaduan antara kecepatan, ketahanan, strategi agar bisa mencapai hasil yang terbaik. Tentunya seorang pelatih juga berperan. Next. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis dari pola gerakan. Ada beberapa pola gerakan di sini yang kami temukan. Yang pertama adalah konsentris. Konsentris itu sendiri adalah kontraksi otot di mana otot memendek saat menghasilkan tenaga. Dalam lari 800 meter, pola gerakan konsentris terjadi pada beberapa fase utama. Terutama saat pelari mendorong tubuhnya ke depan, gerakan konsentris dalam lari 800 meter memiliki peran penting dalam menghasilkan tenaga, menjaga kecepatan, dan meningkatkan efisiensi gerakan. Yang kedua ada pola gerakan eksentrik, di mana pola gerakan eksentrik dalam lari 800 meter berperan penting dalam mengatur gerakan tubuh, menyerap benturan, dan mencegah cedera. Nah, gerakan ini terjadi saat otot memanjang sambil tetap menahan beban, misalnya saat kaki mendarat setelah diayunkan ke depan. Otot paha depan dan hamstring bekerja secara eksentrik untuk mengontrol pendaratan kaki sehingga benturan dengan tanah dapat diredam dan resiko cedera berkurang tentunya. Yang ketiga ada pola gerakan isometrik. Pola gerakan ini terjadi ketika otot menegang tanpa mengubah panjangnya, seperti saat tubuh menahan posisi tertentu. Salah satu contohnya adalah saat pelari mempertahankan postur tubuh tegak dan stabil, di mana otot ini, otot core atau biasa dikenal dengan otot di bagian depan atau perut, termasuk abdominals dan oblikus, bekerja secara isometrik untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang keempat ada pola gerakan yang disebut bidang gerak atau bidang sagital. Bidang ini merupakan bidang utama karena sebagian besar gerakan terjadi ke depan dan belakang, seperti ayunan lengan, langkah kaki, serta tolakan untuk mendorong tubuh maju. Bidang frontal. Yang kedua bidang frontal. Bidang ini berfungsi untuk menjaga stabilitas tubuh, mempertahankan tubuh agar tidak goyah. Yang ketiga ada bidang transversal, mencakup gerakan rotasi seperti sedikit putaran pada pinggul dan batang tubuh saat melangkah, serta pergerakan bahu dalam ayunan lengan. Next. Analisis yang kedua yaitu sendi yang terlibat dalam lari jarak menengah 800 meter. Di sini ada beberapa sendi yang terlibat tentunya. Yang pertama itu hip joint atau sendi pinggul. Jenisnya sendi bola dan
Gerakannya yaitu fleksi atau ke depan, ekstensi ke belakang, abduksi ke samping. Terus ada adduksi yaitu pergerakan ke dalam, serta rotasi internal dan eksternal. Perannya adalah untuk mengayunkan kaki ke depan saat fase langkah dan mendorong tubuh ke depan. Yang kedua ada sendi knis. Jenis ini adalah jenis sendi engsel atau hinge joint. Gerakannya adalah fleksi atau menekuk dan ekstensi atau meluruskan. Perannya yaitu sangat krusial untuk menyerap benturan saat kaki menyentuh tanah dan membantu dalam dorongan saat berlari. Yang ketiga ada ankle, jenisnya adalah jenis sendi engsel. Gerakannya plantar fleksi atau menekan kaki ke bawah dan dorsofleksi atau mengangkat kaki ke atas. Perannya memberikan dorongan ke tanah saat melangkah dan menjaga keseimbangan. Selanjutnya ada shoulder joint atau sendi bola dan jenisnya sendi bola dan soket. Gerakannya fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi dan rotasi. Perannya adalah mengayunkan lengan untuk menjaga keseimbangan dan momentum saat berlari. Jadi shoulder itu adalah bahu. Yang kelima ada sendi siku, jenisnya sendi engsel. Gerakannya fleksi dan ekstensi yang sebelumnya sudah dibahas. Perannya adalah menopang gerakan lengan yang membantu dalam keseimbangan dan ritme lari. Nah, analisis yang selanjutnya adalah otot yang terlibat. Otot yang terlibat dalam lari jarak menengah 800 meter. Yang pertama, otot di bagian bawah tubuh atau kaki dan panggul. Otot bokong berperan dalam ekstensi pinggul membantu mendorong tubuh ke depan. Yang kedua adalah paha depan bertugas untuk ekstensi lutut, penting saat mendorong tubuh ke depan dalam setiap langkah. Yang ketiga ada otot betis, berperan dalam plantar fleksi, membantu menekan ke tanah untuk memberikan tenaga dorongan. Yang ketiga ada depan tulang kering, membantu dalam dorsofleksi. Pergerakan kaki penting untuk mengangkat kaki ke dalam fase ayunan. Yang kedua yaitu otot inti atau core muscle. Yang pertama yaitu otot perut. Otot perut membantu menjaga postur tubuh tetap stabil saat berlari. Dan tentunya otot yang kuat bisa meredam kontraksi yang berlebih. Yang kedua yaitu oblikus, otot yang terletak di bagian perut. Otot ini mendukung keseimbangan dan rotasi tubuh saat melakukan pergerakan lari. Yang ketiga ada otot punggung bawah, menjaga postur tegak dan membantu dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga ada otot di bagian atas tubuh. Yang pertama yaitu otot bahu, membantu mengayunkan lengan seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu otot shoulders, mengayunkan lengan ke depan dan ke belakang untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua yaitu bicep dan tricep atau otot ini dan ini sebelah bawah, membantu dalam mengontrol gerakan fleksi dan ekstensi siku yang mendukung ayunan lengan saat berlari. Selanjutnya durasi aktivitas atau waktu tempuh yang biasa tercapai oleh orang-orang biasa sampai atlet profesional. Tingkat pelari pemula biasanya 3 menit 30 detik sampai 4 menit 30 detik. Keterangannya untuk pemula baru mulai berlatih fokus pada daya tahan dan teknik dasar. Ini durasi aktivitas dalam lari 800 meter. Pelari menengah yaitu di antara 2 menit 30 detik dan sampai 3 menit 30 detik. Sudut rutin keterangannya yaitu sudah rutin berlari, memiliki stamina yang lebih baik dari si pemula. Yang ketiga, durasi aktivitas bagi atlet sekolah atau universitas.
biasanya di waktu 2 menit sampai 2 menit 30 detik. Pada tingkat pelari ini memiliki latihan terstruktur dan kecepatan stabil sehingga mencapai waktu tersebut. Yang selanjutnya yaitu atlet nasional. Atlet nasional memiliki waktu tempuh 1 menit 45 detik sampai 2 menit. Kombinasi kecepatan, daya tahan, strategi yang matang. Tentunya dari hasil latihan, atlet seharusnya sudah bisa melampaui waktu tersebut. Yang terakhir yaitu atlet dunia atau profesional. Bagi pria yaitu 1 menit 40 detik sampai 1 menit 45 detik. Untuk perempuan 1 menit 50 sampai 2 menit. Rekor tertinggi mencetak rekor dunia dan olimpiade, tentunya melewati latihan yang sangat rutin dan keras tentunya. Pada seorang atlet yang kami analisa sekaligus orang yang berada dalam nomor di atas, dia memiliki catatan waktu atau personal base-nya dalam jarak 800 meter yaitu 2 menit 18 detik. Next. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan hasil dari analisis tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.